Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat pendengar sekalian, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini dimulai. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, sebaliknya, bersukacitalah, sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Tertulis di dalam kitab 1 Petrus 4 ayat 13, judul renungan kita hari ini adalah Bersukacita saat menderita. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah, sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu, jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat, atau pengacau. Tetapi, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya, dengan selalu berbuat baik, kepada Pencipta yang setia. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan ayat 19.
Kata bijak Alkitab hari ini adalah, sebagai orang beriman bersukacitalah menderita karena kebenaran, bukan karena dosa. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Rasul Petrus mengulang-ulang nasihat dan penghiburannya bagi orang percaya yang menderita. Seakan-akan pengulangan ini menyiratkan bahwa orang Kristiani rawan menderita. Sekalipun menghidupi kebaikan dan kebenaran, mereka tetap harus bersiap jika diperhadapkan pada kemungkinan adanya aniaya dan derita karena iman. Bahkan perkara ini menjadi tantangan yang tersulit bagi orang Kristiani. Meski demikian, Rasul Petrus mengingatkan umat untuk tidak heran dengan penderitaan orang benar. Sebab terang orang benar sulit bersatu dengan kegelapan dunia. Karena itu, penderitaan menjadi ladang pengujian kesungguhan hati, kekuatan, kesabaran serta pemurnian iman. Kristus pun telah lebih dulu mengalami hal yang demikian. Tak heran jika Rasul Petrus mengajak umat untuk bersuka cita saat harus turut mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Karena ini berarti kita bersatu dengan Dia. Dengan demikian, kita juga akan turut bersuka cita pada waktu Dia datang kembali untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Ada penderitaan yang memang harus membuat kita merasa malu. Menderita karena menjadi pembunuh, pencuri, penjahat, mencampuri urusan orang lain, serta segala yang melawan kehendak Allah. Namun, ketika kita dihina karena mengikut Kristus, dan melakukan kehendak-Nya dalam kebenaran, kita tak perlu malu sebab ini berarti roh kemuliaan Allah ada di dalam diri kita. Karena itu, apabila Allah menghendaki kita menderita, jangan kehilangan sukacita. Jalani saja dengan penyerahan diri kepada Tuhan, sambil senantiasa mengingat bahwa Allah akan selalu menepati janji-Nya. Bersukacita dalam penderitaan Kristus. 1 Petrus 4 ayat 13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan-Nya. Umumnya tidak ada seorang pun yang mau menderita, namun umat Tuhan harus tahu, sadar, bahkan bersiap sedia untuk mengalami penderitaan karena iman kita pada Kristus. Sebab kepada kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Filipi 1 ayat 29. Setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. 2 Timotius 3 ayat 12. Dunia ini tidak dapat menerima roh kebenaran. Yohanes 14 ayat 17, kita yang rindu untuk mencocokkan hidup dengan prinsip kebenaran Kristus sudah pasti akan menerima aniaya dari dunia ini. Anak-anak daging akan menganiaya anak-anak roh. Galatia 4 ayat 29, keinginan daging akan selalu berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Galatia 5 ayat 16. Sebaliknya, bersukacitalah, sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan-Nya. Berbahagialah kamu, jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu.
Firman Tuhan berulang-ulang mengangkat topik tentang penderitaan Kristus bukan supaya kita berkecil hati apalagi takut dan khawatir, melainkan supaya kita bersukacita. Justru setiap kali kita diizinkan mengalami penderitaan karena nama Kristus, setiap kali daging kita merasa disakiti karena memikul salib Kristus, setiap kali kita mendapat olok-olok dan hinaan karena hidup di dalam kekudusan, di saat yang sama itulah justru Tuhan ingin mengingatkan kita akan penderitaan Kristus sekaligus kemuliaan surgawi yang akan kita terima dalam kekekalan. Mari dengan mata iman kita melihat penderitaan Kristus sebagai investasi kemuliaan kekal yang akan kita terima. Justru kita harus berbahagia ketika daging kita disakiti karena nama Kristus, karena itulah bukti dari roh kemuliaan yang berdiam dalam hidup kita. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Roma 8 ayat 18. Karena itu, bersabarlah dalam pendetiaan karena Kristus, karena pada akhirnya kita akan memperoleh sukacita besar. Jangan malu menderita karena Kristus. 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Menderita itu bisa terjadi dalam hidup kita. Malu karena perbuatan kita melanggar norma-norma agama dan masyarakat atau melanggar hukum adat dan negara. Malu seperti itu sangat menyakitkan. Namun, jika dipermalukan karena melakukan kehendak Kristus, itu tidak menyakitkan. Karena kita melakukan kebenaran bukan melakukan kesalahan. Mengapa Rasul Petrus juga menasihati agar setiap orang percaya atau pengikut Kristus atau orang Kristen tidak menjadi malu jika ia menderita? Kata menderita yang dimaksudkan ayat Nas adalah menderita karena nama Kristus. Karena mempertahankan iman percayanya kepada Kristus, seseorang rela dikucilkan oleh keluarga, dijauhi oleh teman dan sahabat, dan diperlakukan tidak adil oleh sesama. Itulah penderitaan. Berbahagialah kamu, jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Tetapi sebaliknya, jika seseorang harus menderita karena melakukan perbuatan dosa atau melanggar hukum, itu yang seharusnya membuatnya malu. Karena itu, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat, atau pengacau. Setiap penderitaan selalu mendatangkan duka cita, tetapi firman Tuhan memperingatkan agar kita jangan menderita karena dosa, melainkan karena kebenaran. Ada tertulis, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. 2 Timotius 3 ayat 12. Kata aniaya hampir selalu berkaitan dengan penderitaan. Berbicara tentang aniaya umumnya pikiran kita langsung tertuju kepada penderitaan secara fisik karena siksaan. Itu tidak salah. Namun sebenarnya ada dua macam aniaya yang dialami oleh orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Pertama, penderitaan karena dianiaya secara fisik seperti yang dialami oleh para martir. Bahkan mereka harus rela kehilangan nyawanya. Contoh, Saint Vanus yang mati dilempari batu karena imannya kepada Kristus. Kedua, penderitaan menolak kenikmatan dosa. Saat seseorang bergumul dengan nafsu dosa di dalam tubuhnya atau saat menolak tawaran kenikmatan dosa,
Saat itulah ia menangis dan berduka cita. Karena itu, janganlah takut dipermalukan saat kita melakukan kehendak Yesus. Sukacita dalam Tuhan. Minggu ini kita memasuki Minggu Letare. Bersukacitalah senantiasa bersama-sama Yerusalem. Dalam memasuki dan menjalani minggu ini, kita akan dikuatkan dan diarahkan firman Tuhan dengan tema, Sukacita dalam Tuhan. Kita bersukacita karena menerima kasih karunia Allah yang sangat luar biasa. Kasih karunia adalah pemberian, diberikan kepada mereka yang tidak layak menerimanya. Gambaran Alkitab tentang sukacita sangat berbeda dengan gambaran populer tentang bahagia. Banyak orang mengaitkan kebahagiaan dengan kesenangan dan kenyamanan yang bersumber dari situasi hidup yang baik. Tidak heran, kebahagiaan dipandang sebagai antonim dari kesusahan. Tidak demikian dengan konsep Alkitab tentang sukacita. Sukacita bukan lawan dari kesusahan hidup. Orang Kristen tetap dapat bersukacita di tengah berbagai ujian hidup yang menyusahkan. Kita bahkan bermegah di dalam penderitaan. 1 Petrus 1 ayat 6 memberikan nasihat, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Paulus malah mengucapkan sebuah paradoks yang indah, sebagai orang yang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. 2 Korintus 6 ayat 10, inilah keunikan sukacita Kristiani. Jika memang sukacita Kristiani begitu luar biasa seperti itu, mengapa ada banyak orang yang mengaku Kristen dan rajin beribadah tetapi hidupnya terbelenggu oleh kesedihan, kekecewaan, dan kepahitan? Apa yang salah dengan situasi ini? Bagaimana menikmati sukacita yang sejati? Dalam Mazmur 69 ini sering dipandang sebagai Mazmur tentang Mesias, karena di bagian Mazmur ini berisi tentang seruan Daud minta tolong sejajar dengan penderitaan Mesias atau Kristus. Mereka yang membenci Daud serupa dengan mereka yang membenci Kristus. Seperti dinyatakan pada ayat 5. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Cinta Daud dalam ayat 10. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Dikaitkan oleh para murid dengan Kristus untuk menjelaskan pembersihan Kristus di bait Allah. Dalam Mazmur 69 ayat 22 Daud mengatakan, bahkan, mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Ini dihubungkan dengan cuka atau anggur asam yang diberikan kepada Kristus di kayu salib. Mazmur ini ditutup dengan puji-pujian pada ayat 30 sampai dengan 37. Langit dan bumi diajak memuji Tuhan untuk kelepasan yang pasti. Hal ini menyiratkan permohonan terhadap kelepasan dari kesengsaraan itu pasti akan dikabulkan. Mazmur 69, walaupun bukan nubuat langsung, tetapi bagian-bagian ini dapat ditafsirkan secara khas dengan Kristus. Dari Mazmur 69 ini ada beberapa pelajaran yang hendak kita renungkan bersama, yakni: pertama, Tuhanlah tempat perlindungan kita. Ketika kita mengalami ketertindasan dan kesakitan, maka hanya Tuhanlah tempat perlindungan kita. Perlindungan manusia terbatas adanya, tetapi perlindungan Tuhan tak terbatas adanya. Di tengah badai COVID-19 yang mewabah saat ini, kita harus meyakini bahwa Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungan kita. Penyebaran virus corona yang tidak bisa terdeteksi dengan kasat mata manusia,
pastilah Tuhan tahu cara mengatasinya dan cara itu akan ditransformasikannya bagi setiap orang yang berseru kepadanya. Kedua, Tuhan mendengarkan seruan orang-orang miskin dan Ia tidak memandang hina orang yang dalam tawanan. Pemazmur hendak menyatakan bahwa Tuhan membesarkan hati orang kecil dan menderita tetapi tetap percaya dan berharap pada Allah karena ia yakin Tuhan akan membebaskan orang kecil yang tertindas yang mohon pertolongan Allah. Gambaran orang miskin ini adalah gambaran orang yang lemah dan tertindas yang terbatas kemampuannya dalam mengatasi setiap pergumulan hidupnya. Bagi orang yang berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong mereka. Pandemi virus corona yang mendunia ini membuat seluruh dunia berseru kepada Tuhan. Virus corona menunjukkan pada kita bahwa kita adalah manusia yang sangat lemah. Hanya molekul kecil virus corona bisa membuat dunia ketakutan. Di mana-mana tempat suci keagamaan sepi, tempat wisata sepi, hotel-hotel sepi, mal-mal sepi, bahkan banyak kota sudah lockdown. Manusia memiliki keterbatasan di hadapan Allah. Manusia sendiri sulit menghadapi molekul kecil ini. Hal ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh menyepelekan orang-orang kecil di tengah-tengah kita. Sebab Allah bisa melakukan kehendak-Nya melalui orang-orang kecil atau benda-benda dan makhluk-makhluk kecil untuk menegur dan menghajar kita agar kembali kepadanya. Ketiga, memuji-muji nama Allah di tengah masa-masa sulit. Hal yang menarik dari pengalaman pemazmur adalah dikala ia mengalami ketertindasan dan kesakitan. Pemazmur berusaha untuk terus memuji-muji nama Allah. Keyakinan pemazmur ialah bahwa dengan memuji-muji Tuhan, maka itu bagi pemandangan Allah lebih baik daripada sapi jantan dan lembu jantan. Artinya, pujian yang kita nyanyikan untuk Tuhan lebih berharga daripada sapi dan lembu jantan di hadapan Tuhan. Pemazmur yakin bahwa pujian jauh lebih baik daripada korban bakaran. Pemazmur juga mengajak seluruh alam semesta dalam lagu pujiannya kepada Allah. Karena Allah adalah penyelamat, Allah akan membangun kembali kota-kota Yehuda. Lambang pemulihan, itu akan menjadi warisan agung dan abadi bagi keturunan mereka untuk selamanya. Yang berdiam di sana adalah orang yang mencintai namanya. Dengan memuji-memuji Tuhan, jiwa kita akan terasa tenang dan aman. Kita bisa merasakan kenyamanan dalam menghadapi virus corona ini jika Tuhan bersama dengan kita. Keberadaan Tuhan di samping kita ditentukan pujian dan syukur kita kepadanya. Saat kita memuji dan menyembah-Nya di setiap rumah kita, maka kita pun akan merasakan ketenangan. Ibadah di rumah-rumah adalah juga bagian dari ibadah bersama di gereja. Jika ibadah di rumah kita menjadi ibadah yang baik dan berkualitas, maka ibadah di gereja merupakan sebuah perayaan iman bersama dengan seluruh umat percaya lainnya. Walau kita beribadah di rumah, itu tidak menghilangkan kualitas ibadah kita. Tuhan berfirman, "Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Matius 18 ayat 20. Ibadah di rumah akan merekatkan iman keluarga kepada Tuhan. Persekutuan keluarga semakin diperkuat. Iman keluarga yang kuat akan membuat gereja semakin kuat. Jadi, marilah menikmati persekutuan dengan Tuhan di dalam ibadah keluarga kita masing-masing. Apa artinya orang benar hampir tidak diselamatkan? Dalam 1 Petrus 4,
Petrus menantang orang percaya untuk memahami bahwa penderitaan dan kesulitan akan menjadi bagian dari hidup kita. 1 Petrus 4 ayat 12. Sekalipun dalam penderitaan itu, kita hendaknya tetap bersukacita karena kelak Kristus akan dinyatakan dalam kemuliaan dan kita bersama Dia. 1 Petrus 4 ayat 13. Dalam konteks ini, Petrus berkata, "Jika kamu menderita sebagai orang Kristen, jangan malu, tetapi pujilah Tuhan karena kamu menyandang nama itu." Karena sudah waktunya penghakiman dimulai dari rumah tangga Allah, dan jika hal itu dimulai dari diri kita, apa akibatnya bagi mereka yang tidak menaati Injil Allah? Dan jika orang benar sulit diselamatkan, apa yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Kutipan Petrus berasal dari terjemahan Septuaginta dari Amsal 11 ayat 31, yang mengatakan, "Jika orang benar hampir tidak diselamatkan, di manakah akan muncul orang fasik dan orang berdosa?" Petrus menggunakan kutipan ini dalam konteks mempersiapkan orang-orang percaya untuk menderita demi Kristus. Patut diingat bahwa Petrus telah berusaha melepaskan diri dari potensi penderitaan bagi Kristus ketika Yesus ditangkap. Alih-alih dikaitkan dengan Yesus, Petrus 3 kali menyangkal mengenal Yesus. Pada saat dia menulis surat-suratnya, Petrus telah menempuh perjalanan panjang dan telah menderita bagi Kristus sepanjang pelayanannya. Dia pada akhirnya akan mati sebagai martir karena pemberitaannya tentang Injil Kristus. Dalam mendorong orang-orang percaya untuk bersukacita bahkan dalam penderitaan bagi Kristus, Petrus menasihati mereka agar mereka tidak menderita karena berbuat salah. 1 Petrus 4 ayat 15. Orang-orang percaya harus berhati-hati agar tidak berbuat salah. Kita harus kudus dalam tingkah laku kita karena Bapa kita di surga adalah kudus. Namun bila orang percaya menderita karena dipersekutukan dengan Kristus, hal itu memuliakan Allah. 1 Petrus 4 ayat 16. Ketika Petrus memperingatkan agar tidak melakukan kejahatan, ia mengingatkan bahwa penghakiman dimulai dari rumah tangga Allah. Petrus secara retoris bertanya, jika Allah memandang kebenaran begitu serius sehingga ia terlebih dahulu menghakimi umatnya sendiri, lalu seberapa seriuskah penghakiman tersebut bagi orang-orang yang tidak percaya? 1 Petrus 4 ayat 17, jika orang benar, hampir tidak diselamatkan, seperti yang diungkapkan dalam King James Version. Lalu apa yang akan terjadi dengan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan? 1 Petrus 4 ayat 18, Petrus menyadari anugerah penyelamatan Tuhan itu telah disediakan. Peter mengetahui secara langsung berapa biaya perbekalan itu. Anugerah Allah diberikan secara cuma-cuma kepada semua orang yang menerimanya melalui kepercayaan kepada Yesus. Namun tidak diberikan secara cuma-cuma kepada Allah. Yesus membayar harga tertinggi untuk memberi kita karunia itu. Dan ketiga pribadi Tritunggal mengerahkan upaya untuk menjamin keselamatan kita. Bapa memilih kita berada di dalam Kristus untuk menjadi kudus dan tidak bercacat celah sebagai anak angkatnya. Efesus 1 ayat 4. Sang anak menebus kita dengan mencurahkan darahnya sebagai pengganti, mati menggantikan kita. Efesus 1 ayat 7. Roh Kudus memeteraikan kita sebagai janji atau jaminan Allah bahwa kita telah ditebus dan memperoleh hidup kekal. Ini hanyalah beberapa contoh dari apa yang Tuhan lakukan demi kita.
Meskipun tidak ada yang sulit bagi Tuhan, Petrus menyadari bahwa orang benar hampir tidak dapat diselamatkan. 1 Petrus 4 ayat 18, atau seperti yang dikatakan NASB, orang benar akan diselamatkan dengan susah payah. Lebih jauh lagi, jika Allah telah berbuat begitu banyak untuk mengungkapkan kebaikannya kepada mereka yang tidak layak menerimanya, betapa gawatnya keadaan mereka yang menolak kasih karunia dan kebaikannya dengan tidak percaya kepada Yesus Kristus. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami.
Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.